terkait sama hukum Islam ya. Dia menggambling kan hitungannya. Secara hukum Islam Iya. temen umpamanya nawarin gitu, saudara yang nawarin gitu. Dia dapat keuntungan, terus Dia dapat nawarin ke keuntungan kita. gitu. Dengan resiko ya, namanya bisnis ada resiko gitu. Tapi kalau ditanya apakah lebih baik yang legal atau tidak, ya yang legal lah. Tapi- Banyak lagi rame kemarin apa? Arbitano. Arbitano? Wah, baru tuh, lu harus baca tuh, Arbitano. Lagi rame di Sumatera tuh. Penipuan saham atau Lu di googling deh, itu lagi rame. oke. Tapi beberapa ini bilang memang bagus banget iklannya tuh, ada pertemuan yang mana pengisinya artis-artis dangdut ternama gitu. 100 juta dalam 1 tahun jadi 1,5 M. Pasti untung. Pasti untung. Pasti untung gitu kan. Kata-kata pasti untung pasti. Nah, asal ada jaminannya nggak apa-apa kalau dia ngomong pasti untung gitu. Iya. Karena bisnis apapun tidak ada jaminan. Mm-mm. Apapun di dunia ini tidak ada jaminan bahwa bisnisnya akan untung. Tetap berpeluang mengalami Kerugian. kerugian. Itu bisnis. Gitu. Bisnis apapun tetap ada peluang untuk mengalami kerugian. Berarti kalau masalah legal kayak tadi, yang iklannya baik belum tentu itu legal. Ya belum tentu dong. Buat yang mau mulai, syaratnya adalah benar-benar mendalami. Iya, pilihan itu ada di kita sebenarnya. Banyak barang yang tersedia, banyak produk tersedia di market kayak sekarang, Oke. di dunia sekarang. Kita ketemu sama master, ada beberapa teman-teman yang dari server luar. Server luar itu maksudnya gini, server luar yang belum punya izin untuk berjualan di Indonesia. Secara regulasi ini ilegal, karena dia belum punya izin untuk jualan di Indonesia. Oke. Cuma server atau broker luar ini, dia di luar kan sudah legal. Cuma di Indonesia belum gitu loh. Nah, maka bahasanya ilegal. Ketika dia menawarkan produk dengan sistem teknis yang lebih meyakinkan, ya pastikan bahwa itu benar. Bahwa pastikan seperti apa yang disampaikan. Biasanya broker lokal nggak bakal ngomong saya jamin. Saya jamin untung nih, nggak bakal ngomong. Karena nggak boleh. Tidak ada garansi bahwa ini untung. Kenapa? Karena kerugian terdapat di dalamnya. Gitu. Tidak diperbolehkan untuk bicara seperti itu. Tetapi dalam perhitungan teknis, berdasarkan pengalaman, jam terbang, mungkin ada konsep-konsep yang sudah dia jalankan sekian tahun, persentase keuntungannya lebih besar daripada persentase kerugiannya. Rugi itu pastilah. Dalam trading tuh hariannya pasti ada, kita kadang rugi, kadang untung. Nah, tapi kalau diakumulasi lebih banyak untungnya gitu. Nah, mungkin beberapa trader, beberapa teman-teman yang sudah lama trading sudah ketemu konsepnya gitu. Nah, konsepnya itu yang kita pelajarin. Dari berbagai produk trading ya. Yes. Ada saham, ada apa tadi? Mata uang, Kemudian komoditi, indeks saham, obligasi, dan lain obligasi. sebagainya. Apa yang paling baik untuk ditradingkan? Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik, tergantung sesuai dengan karakter kita. Maksudnya karakter itu apa? Umpamanya, di Amerika lagi ada pergantian presiden nih. Oke. Joe Biden baru dilantik. Hmm, Artinya ada peluang bahwa mata uang dolar akan bagus bagus. untuk ditransaksikan. Karena Biden menang. Bisa jadi. Mm-mm. Bisa jadi. Mata uang dolar itu berkaitan dengan mata uang lainnya. Biasanya kita mengenal dengan 5 major currency. Major currency itu mata uang utama yang ada di dunia seperti euro, pound sterling Inggris, Japanese yen, Australian dollar, Swiss franc. Nah, mereka kan termasuk mata uang yang sangat merespon dengan fluktuasi harga dolar. Ketika Biden dilantik dengan program-programnya yang direspon oleh market Amerika seperti apa? Oh, kayaknya program bagus nih berarti. Harga dolar naik nih. Belum tuh pertanyaannya kenapa harga dolar naik. Mungkin karena programnya Biden bagus sehingga diprediksi perekonomian Amerika akan naik. Maka market yang terjadi adalah market gila-gilaan beli dolar. Semakin banyak orang membeli dolar, maka dimonitor harga dolar akan terlihat naik. Bagaimana dengan mata uang yang lain? Apakah dia akan ngikut naik atau dia akan berbalik turun? Nah, semuanya bisa ditransaksikan. Program ini hanya gambaran alasan data kenapa market ini bergerak. Banyak alasan yang kenapa harga itu bisa naik dan turun. Nah, alasan itu yang harus dicari, alasan itu harus dipelajarin. Salah satunya, contohnya adalah itu tadi pelantikan di Amerika. Mata uang punya kecepatan berbeda-beda antara euro, sterling, Japanese yen itu beda-beda. Makanya dikembalikan ke karakter orangnya. Belum tentu salah satu mentor bilang, wah ini bagus nih euro nih. Ini kalau nge-track panjang nih, kalau naiknya panjang, kalau turunnya panjang. Belum tentu cocok buat orang yang hektik, yang suka gerak cepat. Bukan yang panikan cocok mungkin main euro karena lambat pergerakan. Australian dollar lambat. Kalau di indeks sahamnya Nikkei, saham Jepang, indeks saham Jepang itu lambat. Nah, buat orang yang adrenalin tinggi, yang suka adrenalin tinggi ya mungkin dia akan transaksi di
sterling, di yen pada market Amerika di malam hari, atau di produk komoditi indeks saham Hong Kong, atau di komoditi emas seperti itu. Nah, itu cepat pergerakannya. Bisa bikin stres juga kalau kayak gitu ya. Kalau kita nggak mengetahui Stres kalau rugi, Iya. kalau untung mah nggak stres. Dan kemudian terkait sama hukum Islam ya. Nih, hukum Islam tuh kayak dia bisa dibilang goror karena ketidakjelasan yang dibeli itu apa, apakah dia untung atau rugi, makanya bisa disebut goror. Tapi Apa tadi goror? Ketidakjelasan. Penjelasan definisi lengkapnya apa tuh? Ketidakjelasan dari yang dia beli, apakah ini barang yang menguntungkan atau tidak gitu. Lebih ke masuk juga dia masuk maisir itu judi. Dia menggambling. Nah, lantas kalau dari sudut pandang ini apakah diperbolehkan atau tidak ya dalam beneran nggak? Apakah ini ada unsur gambling dan juga ada unsur si ketidakjelasan ini, maisir dan juga goror? Nah, ente kan UIN nih. Ah, ah. Udah riset belum? Belum. Makanya biar sekalian gitu. ini kan Riset, klarifikasi ya? sebenarnya. Klarifikasi ya. Satu, unsur horor. Saya bukan orang fikih, tapi kalau di situ tercantum unsur di mana ketidakjelasan suatu barang yang diperjualbelikan, maka itu luntur. Karena barangnya jelas. Satu, ada namanya saham. Yang kedua, ada mata uang, ada barangnya itu ada. Iya. Ada namanya, wujudnya ada. Mungkin bentuknya berbeda. Tidak uang dalam bentuk lembar, tapi dalam bentuk nilai. Dalam bentuk kontrak tertentu yang sudah disepakati. Perlu diketahui, hukum niaga di Islam ada berapa rukunnya? Ada penjual, Iya. ada pembeli, Ada barang yang diperjualbelikan, ada tempat penjual belian, ada pasarnya, dan ada akad. Setuju. Ada 5 rukunnya, Bos. Apa tadi diulang? Ada penjual, ada pembeli, ada yang diperjualbelikan, ada tempatnya, ada akad. Ada akad. Di dunia trading yang legal itu semuanya ada. Ada penjual, kan ada pembeli juga. Iya. Ada yang mengambil posisi buy, ada yang mengambil posisi sell. Ada yang mengambil posisi beli dan ada posisi jual. Oke? Iya. Ada penjual dan ada pembeli. Ada barangnya. Sistemnya berbeda. Mohon maaf ketika ini salah. Jadi sebenarnya agak sedikit sensitif ya masalah ini ya. Makanya kita kembalikan gini, jika ada sedikit mengganjal di hatimu, maka katakan Tidak. tidak ya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau Anda nggak nyaman dengan bisnis trading walaupun penjelasannya seperti apapun, ya jangan. Jadi satu, barangnya ada, sistemnya ada. Barangnya ada, kontraknya ada, nilainya ada. Keempat, pasar, market. Bursa adalah market. Bursa adalah pasar. Di situ tempat pedagang, pembeli ketemu. Memperjualbelikan barang dagangan mereka. Walaupun dalam saat sekarang, dalam sistem sekarang, dalam bentuk Online. Jadi nggak ketemu tatap muka, salaman gitu. Iya. Yang kelima terakhir adalah ijab, akad. Akad. Akad itu ada, perjanjiannya ada. Saya akan investasi di produk emas. Berarti lu cuma boleh transaksi di emas. Lu masuk ke broker di bursa saham, ya lu transaksinya saham, nggak bisa lu transaksi jagung. Oke. Akadnya seperti itu. Ditandatanganin ada materainya. Gitu. Nah, jadi semua unsurnya ada di situ. Kembali ke tadi unsur goror tadi, setahu gue dulu diajarkan bahwa barang yang tidak jelas mengenai keuntungan ataupun kerugiannya, ini semuanya jelas. Ada transaksi di situ kecuali temen ngomong, ini ada investasi, ini bagus menguntungkan. Lu nggak jelas, lu nggak dengar secara jelas detailnya. Lu nggak punya waktu, lu nggak mau dengar. Dan yang penting untung. Yang penting untung, lu titipin duitnya tuh. Iya. Horor tuh. Udah horor lagi. Bikin Iya, dititipin gitu. stres juga itu ya. Yang kedua adalah judi. Apakah di sini ada unsur judi? Bisa jadi untuk orang-orang yang tidak mau menganalisa. Oh, mimpin paduan suara. Oke. Choir. Tutupin ya mereknya ya. Karena
Ini nggak boleh disebutin mereknya, teh Pucuk Harum ini tidak boleh disebutin mereknya, namanya. Jadi gue tutupin dulu supaya teh Pucuk Harum kalau mau nampang di sini resmi lah ya. Kali ini gratis lah ya, tapi gue tutupin. Iya, biar semua orang nggak tahu kalau gue minumnya Pucuk Harum gitu kan. Tutupin. Keras sekali ya. Enggak. Usahanya lumayan. Iya. Murah kok Pucuk Harum, murah gitu. Besok bayar lah. Besok bayar. Sekarang gratis. Murah banget. Paketan kita. 3 jam. Apa tadi? Judi. Oh, judi ya. Kalau di video pertama kita ada ya gitu ya. Di video pertama kita ya. Quote gua apa? Judi itu resikonya Anda yang menimbulkan sendiri. Judi, resikonya Anda yang Anda menimbulkan sendiri. Sedangkan bisnis resikonya sudah terkandung di dalamnya. Oke. Jual beli mobil ada peluang untuk Judi. rugi. Iya rugi, aduh sorry. Rugi. Lu nonton bola, judi kagak? Kagak lah, nonton. Kan kagak judi. Lu ajakin temen lu taruhan jadi Judi. judi. Yang tadi lu nonton doang nggak kehilangan apa-apa, tidak berpotensi kehilangan apapun. Karena lu ajak taruhan, lu jadi berpotensi kehilangan taruhan ya kan? Barang yang dipertaruhkan, itu judi. Jadi ketika orang trading, ada unsur analisa sebelum dia masuk ke market. Analoginya, sebelum saya dagang mobil, maka saya harus analisa dulu, ini mobil bakal laku di harga berapa. Oke? Oh, ini mobil pasarannya 70 juta, berarti gue beli mobil di harga 60 juta, gue jual di 70 juta. Iya. Itu nggak judi dong. Iya. Itu namanya analisa. Di market seperti itu juga, di trading seperti itu juga. Lu analisa dulu, gue mau ngambil buy apa sell. Nah, kalau lu trading dengan dana berapapun, lu nggak ngelihat data, nggak ngelihat indikator, tiba-tiba lu buy sell doang, judi. Nggak boleh tuh dah. Duit negara, duit yayasan, duit sehari-hari tidak boleh trading kan ya. Yang umpamanya nih, trading, ngakunya trading, tapi di situ ada dana yang dipertaruhkan. Umpamanya dipertaruhkan sebesar $1. Ketika Anda untungnya cuma 0,8. Sedangkan rugi ya $1 hilang. Ya, itu hanya ngetek di 5 menit pertama, umpamanya sistem seperti itu. Menurut gue sih lu gambling gitu kayak gitu, karena dalam waktu 5 menit anything can happen gitu. Kalau di platform trading yang real, dia open terbuka untuk keuntungan berapapun itu, dan lu bisa stop kapanpun itu, tidak dibatasi waktunya gitu. Itu maksud gua, dari perhitungannya aja ya, kalaupun gua judi gitu, gua taruhan $1, untung gua ya harusnya $1 juga dong gitu loh. Kenapa gue kalau untung cuma 0,8 sedangkan rugi gue hilangnya $1? Nggak fair lah menurut gue. Bagaimana memulai praktek trading bagi pemula? Nah, setiap broker, setiap pialang, setiap sistem yang membuka kesempatan orang untuk ikut invest di bisnis ini menyediakan platform demo. Demo account di situ, dikasih dana fiktif dengan pergerakan real, Anda bisa latihan di situ. Demo itu tujuannya untuk latihan. Mulai trading itu biasanya kalau Anda belajar di orang yang tepat, ada demo account. Demo account itu tempat Anda belajar bagaimana cara pengambilan posisi di platform itu ada icon apa saja, bagaimana cara menganalisanya, bagaimana dengan perhitungan manajemen risknya, bagaimana dengan money manajemennya, dengan time manajemennya. Kalau Anda sekolah belajar di tempat yang tepat, itu benar seperti Jogja Trading School, tempat yang tepat untuk belajar. Bisa ketemu saya di sana atau dengan mentor yang lain sudah terbukti. Lu dikasih account demo, lu praktekin teorinya tadi. Lu dikasih duit banyak tuh. Berapa lu kasih? Kemarin dapat berapa tuh? $200 tuh untuk mini accountnya, dikasih demo tuh. Real pergerakannya. Jadi kalau sama account realnya kelihatan itu bareng, gerakannya sama gitu. Sabtu Minggu ya libur juga. Lu belajar tuh demo tuh, praktekin apa yang udah lu teori yang udah lu dapetin tadi. Nah, dari situ lu ketemu. Ini kayaknya bisnis cocok nih buat gue nih, udah lu invest. Tapi kalau dari latihan, dari demo lu nggak ketemu enaknya, nggak ketemu peluang bakal bisa ngembangin dana lu, ya nggak usah invest, nggak usah trading, cari bisnis yang lain lah. Banyak, jual beli sepeda juga bagus. Menguntungkan sekali jual beli sepeda. Sekali. Saya untung 100.000. 100.000 lagi tuh untung, gila itu. Edan masih bisa untung 100.000.
Teh pucuk harum. Mungkin sampai di situ saja ya. Udah. Nah, Udah. udah Untuk konten lebih lengkapnya 53 menit. 53 menit dipotong 45 lah jadinya. Banyak ya. Pasti banyak yang dipotong, yakin saya juga. Masa sih? Kita sopan loh 53 menit ini omongannya. Kenapa harus dipotong Enggak, ya? tadi ada beberapa yang space kosong gitu ada di Oh, ada space kosong ya. Nah, untuk konten lebih ini ya. Apa lo? Ngops podcast. Ngops Podcast ya. Itu komplitnya ada di podcastnya dia di Spotify Ngops Podcast. Sia-sia kita ngomong panjang lebar tadi ya. Oke, itu aja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.